Yo guys, balik lagi sama Fendi, Stujupu. Jangan khawatir, buat kalian yang kelewatan sama Apple Event 2021 barusan, Good morning. gue bakal bikin ringkasannya di video ini. So, gak usah pakai lama, langsung aja kita cus ke kontennya. Oh ya, tapi sebelumnya bantuin gue buat like dulu ya video ini. Thank you. Jadi total ada 4 gadget baru di event ini guys, yaitu iPad generasi ke-9, iPad mini generasi 6, Apple Watch 7, dan 4 model dari iPhone 13. Yuk kita bahas satu-satu. Mulai dari iPad generasi ke-9. Untuk desainnya masih sama ya dengan versi sebelumnya, di mana dia ada home button dan bezelnya yang cukup tebal. Terus yang membedakan di sini sekarang chipsetnya dia pakai A13 Bionic, yang mana 20% lebih cepat dari versi sebelumnya yaitu A12. Terus juga udah support iPad OS 15. Habis itu dari sisi kamera depannya terjadi peningkatan 12 megapiksel ultra wide yang support center stage. Seperti yang kalian tahu, fitur ini sebelumnya ada di iPad Pro yang terbaru. Sisanya sama sih kayak layarnya yang 10,2 inch, kamera belakang 8 megapiksel, dan support Apple Pencil generasi pertama. Oh ya, untuk dimensinya juga sama kok. Untuk warna dia cuma ada 2, Space Gray sama Silver. Storage-nya juga punya 2 doang, yaitu 64 sama 256. Untuk harganya kalian langsung lihat aja di sini. Jujur, ini cukup mencengangkan guys. Menurut gue bintang di event ini ya iPad mini generasi 6 ini. Untuk peningkatan speknya diantaranya, pertama itu desainnya yang udah kekinian, yaitu boxy gitu ya. Udah sama kayak iPad Pro sama iPad Air 4. Yang kedua itu dia pakai chipset terbaru yaitu A15 Bionic, yang mana versi sebelumnya itu ada di A12. Yang ketiga, layarnya punya ukuran 8,3 inch, di mana versi sebelumnya 7,9. Habis itu punya Touch ID yang ada di tombol power atas, USB Type-C port, sama 5G. Dan dia juga udah support Apple Pencil generasi kedua. Untuk kamera depannya sama, 12 megapiksel ultra wide yang punya fitur center stage juga. Sama kayak iPad yang kita bahas sebelumnya. Kamera belakangnya terjadi peningkatan juga loh dengan 12 megapiksel dibanding 8 megapiksel di versi iPad generasi kelima. Oke, sekarang kita ke variannya, di mana dia punya 4 warna, yaitu Space Gray, Pink, Purple, sama Starlight. Untuk storage-nya ada 2, yaitu 64 sama 256. Terus konektivitasnya juga ada 2, Wi-Fi dan Wi-Fi plus seluler. Untuk harganya langsung lihat aja deh ya di layarnya, dan ini dalam Singapura dolar. Terus udah bisa langsung dipesan juga sih, dan kebetulan gue udah ambil yang warna ungu 256GB. Kalau iPad mini tadi bintangnya, Apple Watch Series 7 ini adalah benda yang cukup mengecewakan ya guys. Karena desain yang kita harapkan dari leak-leak yang ada, yang mana bakal jadi kotak gitu, ternyata nggak kejadian nih. Masih mirip dengan Series 6 sebelumnya. Peningkatan yang terjadi diantaranya, bezelnya itu lebih tipis 40% dibanding sama Series 6, yang artinya layarnya lebih luas sekitar 20%. Habis itu layarnya yang dibilang crack resistant, yang artinya lebih tebal dan kuat dibanding versi sebelumnya. Udah ada IP6X yang mana dust resistant, habis itu chargingnya yang lebih cepat 33% dibanding sama Series 6. Habis itu karena layarnya yang tambah luas, jadi sekarang bisa support keyboard di Apple Watch ini, sama ada tambahan watch faces baru. Sisanya mirip-mirip sama Apple Watch Series 6. Untuk variannya di sini, dari sisi warna dia punya 5 ya untuk versi aluminiumnya, yaitu hijau, biru, merah, starlight, sama midnight. Untuk harganya dia mulai dari 399 USD, cuman untuk ketersediaannya masih belum jelas ya guys. Apple bilang later this fall. Nah, iPhone 13 nih. Kita mulai dari desain yang terlihat ada 2 perbedaan utama. Yang pertama itu kamera modulnya yang sekarang diagonal ya. Dan kedua, notch-nya itu 20% lebih kecil dibanding versi sebelumnya. Selain itu untuk peningkatan spek lainnya, yang pertama ada chipsetnya yang pakai A15 Bionic dengan 6 core CPU dan 4 core GPU. Habis itu terjadi peningkatan 2 kamera belakang ya, yaitu 12 megapiksel ultra wide dan 12 megapiksel wide. Dimana untuk yang wide-nya itu bisa menangkap cahaya 47% lebih baik. Lanjut, sekarang dia udah ada sensor shift OIS yang mana berguna untuk stabilisasi kamera yang lebih baik. Dimana ini sebelumnya cuma ada di iPhone 12 Pro Max. Habis itu dari sisi baterai disebutkan iPhone 13 mini ini 1,5 jam lebih baik dari iPhone 12 mini. Dan iPhone 13 2,5 jam lebih baik dari iPhone 12. Terus terakhir ada fitur mutakhir baru guys dari Apple yang namanya Cinematic Mode, yang mirip kayak portrait video di HP-HP Android sih sebenarnya. Gak apa-apa, cuman batuk doang.
Sisanya sama sih, layarnya yang punya ukuran 5,4 inch di mini dan 6,1 di 13 biasa. Habis itu IP68, ceramic shield, dan lainnya. Lanjut ke warnanya, di mana dia punya 5 warna dengan warna pink sebagai warna barunya. Di samping itu ada blue, midnight, starlight, sama product red. Untuk storage-nya terjadi peningkatan 2 kali lipat loh, mulai dari 128, 256, sampai 512. Jadi udah nggak ada 64GB lagi ya guys di iPhone 13 ini. Untuk harganya, ini dia. Kalau gue bandingin sama iPhone 12, base modelnya itu sama ya harganya. Cuman untuk yang 256 sama 512 itu lebih mahal. Terakhir, kita lanjut ke Pro modelnya. Dari sisi desain masih sama, cuman notch-nya yang lebih kecil dan kamera modulnya harusnya lebih tebal dan gede di sini. Untuk peningkatan spesifikasinya ada di chipset A15 Bionic, di mana dia punya 6 core CPU dan 5 core GPU. Jadi ingat ya, bedanya untuk iPhone 13 non-Pro itu cuman punya 4 core GPU. Kalau yang Pro model 5 core GPU. Support ProMotion yang mana refresh rate-nya itu adaptif dari 10Hz sampai ke 120Hz, tergantung situasi. Jadi misalnya kalau kalian lagi diem aja, dia bakal ada di 10Hz. Dan kalau kalian lagi scrolling bisa sampai 120Hz. Dari sisi kamera, untuk lensa telenya sekarang bisa 3 kali optical zoom, yang sebelumnya cuma 2,5 kali zoom di iPhone 12 Pro Max. Habis itu lensa ultra wide-nya bisa menangkap cahaya 92% lebih baik, dan berlaku juga sebagai lensa makro. Nggak cuma buat foto, tapi bisa buat video juga. Wow! Terakhir, lensa utamanya bisa menangkap lebih banyak cahaya 2,2 kali. Oh ya, ketiga lensa ini sama-sama punya 12 megapiksel. Dari sisi baterai disebutkan untuk iPhone 13 Pro 1,5 jam lebih baik dari iPhone 12 Pro. Dan iPhone 13 Pro Max 2,5 jam lebih baik dari iPhone 12 Pro Max. Sisanya ada fitur kayak cinematic mode, photography style, sama ProRes video. Untuk ProRes video ini katanya bakal nyusul fiturnya. Jadi kalau bisa gue simpulin guys, untuk iPhone 13 Pro sama 13 Pro Max nggak terlalu banyak perbedaan ya. Dari sisi kamera sistemnya sama, cuman beda di baterai yang lebih besar, layarnya yang lebih gede, sama dimensinya juga beda. Dari sisi warna, dia punya 4 warna dengan warna barunya yaitu Sierra Blue. Sisanya ada silver, gold, sama graphite. Untuk varian storage dan harganya masih sama ya kalau dibanding sama iPhone 12 Pro. Cuman di iPhone 13 Pro ini kedapatan satu varian storage baru loh, yaitu 1 TB. Dimana harganya bisa mencapai 2.629 Singapura dolar. Atau kalau dirupiahin sekitar 28 juta rupiah. Untuk konversi langsung ya, belum termaksud pajak dan lainnya. Menurut kalian kira-kira tipe user yang kayak gimana ya yang butuh 1 tera ini? Apakah kalian termaksud salah satunya? Coba yuk bisikin gua di kolom komentar. Oke, selanjutnya buat kalian yang tertarik sama barang-barang tadi, pertanyaan selanjutnya pasti, Bang, mendingan gua tunggu iBox Indonesia launching atau langsung pakai jasa titip aja ya? Oke, ini jawaban dari gua. Satu hal yang mesti kalian pertimbangkan tentunya budget. Jadi kalau budget kalian ngepas, saran gue ya tunggu iBox resmi keluar aja. Karena dari pengalaman iPhone 12 tahun lalu, iBox bisa kasih harga lebih murah. Cuma di sisi lain, kalian mesti tunggu beberapa bulan ya. Karena untuk iPhone 12 tahun lalu, iBox itu baru buka pre-ordernya itu di bulan Desember. Jadi udah tahu ya bedanya. Kalau kalian punya budget lebih dan pengen jadi yang pertama pegang iPhone 13 ini, bisa coba Just Tip. Kalau ada masalah sama iPhone dari Just Tip ini ya nggak usah takut. Setahu gua bisa dibantu urusin sama iBox. Dan rekomendasi gua buat Just Tip adalah kalian bisa coba DM IG-nya sg.chipshop ya. Kenapa sg.chipshop? Karena mereka langsung datengin HP-nya dari Apple Store Singapura. Dan yang paling penting resmi bayar pajak. Plus pengirimannya pakai DHL Express. So, nggak usah takut transaksi di sana karena gue kenal juga sama yang urus. Oke guys, sampai ketemu di unboxing iPhone 13 series ya. Kira-kira 1,5 minggu lagi. Subscribe buat yang belum dan bye-bye.